Beli iPhone cuma biar bisa selfie dengan logo Apple kegigit kayak orang-orang. Beli tas Gucci, Dior, Hermes, Saint Laurent, dan lain-lain cuma biar bisa kelihatan sama kayak orang-orang kaya. Yang udah kamu punya itu masih nggak cukup. Aku jadi inget deh sama Mbak Hilma yang punya channel YouTube Rumah Pojok 88 ya, kalau ada yang sering nonton. Waktu itu aku tuh sempet nanya ke beliau ya. Nah, aku penasaran berapa kamera yang dia pakai untuk membuat konten seperti itu. Terus Mbak Hilma ini jawab, Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about menjadi beda itu nggak apa-apa. Sekaligus sharing beberapa tips agar bisa merasa cukup. Pernah nggak kamu ngerasa selalu kurang? Nggak peduli seberapa banyak yang udah kamu miliki. Contohnya, kamu udah punya banyak tas di rumah kamu. Tas-tas itu bisa memenuhi kebutuhan kamu di setiap occasion. Tapi, suatu hari, kamu lihat teman kamu atau influencer atau seleb gitu ya, yang kamu kagumi memakai tas dari brand tertentu. Tanpa ingat berapa banyak tas yang udah kamu punya, dengan masing-masing fungsinya itu, kamu langsung punya keinginan untuk membeli tas baru yang serupa dengan influencer atau seleb itu. Kamu pengen sama kayak mereka, kamu nggak mau merasa ketinggalan. Tanpa kamu sadar bahwa influencer atau seleb itu mungkin di-endorse oleh brandnya, iya nggak sih? Dan kamu yang menjadi korban iklannya. Atau pernah nggak kamu pengen selalu upgrade gadget, padahal fungsi yang kamu pakai masih bisa dipenuhi dengan baik oleh gadget yang sebelumnya? Kalau ini jujur aku pernah banget ya. Jadi dulu zaman masih remaja gitu ya, remaja-remaja labil, waktu masih ngikutin banget perkembangan teknologi khususnya smartphone, aku sering banget gonta-ganti handphone. Karena dulu tuh kenapa ya, rasanya tuh pengen update aja gitu. Kalau ada smartphone keluaran terbaru terus belum beli, itu rasanya tuh kayak ketinggalan gitu loh, kayak nggak update. Tapi alhamdulillahnya seiring bertambah usia, mulai sadar bahwa biaya kuliah itu lumayan juga ya. Walaupun waktu itu biaya kuliah itu masih terbilang murah ya dibandingkan biaya kuliah zaman sekarang. Dan kondisi orang tua juga masih sangat mampu lah ya untuk memenuhi keinginan-keinginan yang nggak gitu penting. Tapi entah kenapa waktu itu tuh aku mulai ngerasa capek gitu loh ngikutin tren. Dan akhirnya aku sadar bahwa nggak apa-apa beda, dalam artian beda dengan tren yang lagi hype gitu ya. Dan pemikiran kayak gitu tuh ya aku bawa sampai sekarang. So, ini dia tips dari aku agar hidup merasa cukup. Yang pertama, jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain secara materi. Karena ketika kita hanya membandingkan materi ya, entah itu kepemilikan barang-barang branded atau mobil mewah, rumah yang besar, hal tersebut itu nggak akan membawa kita kemana-mana. Kita hanya akan semakin merasa kurang ya. Nah, instead of kita melakukan hal itu ya, lebih baik kita itu melihat dan belajar bagaimana usaha yang orang lain itu lakukan. Skill apa yang harus kita asah agar bisa berkembang. Dengan begitu, kita bisa improving ourselves. Dan pada akhirnya, hal tersebut dapat meningkatkan self-esteem. Kita jadi makin percaya diri dan menghargai diri kita. Dan yang paling penting, kita jadi tidak lagi sering membandingkan diri kita dengan orang lain secara materi. Selanjutnya, tips yang kedua adalah fokus pada kebutuhan, bukan hanya keinginan. Hal ini penting banget karena secara nggak sadar, kadang kita itu lupa bahwa kebutuhan kita sebenarnya udah terpenuhi semua nih. Tapi kita masih terus aja merasa kurang karena ya kita terlalu fokus pada keinginan kita gitu loh. Nah, hal kayak gini tuh sering banget kita nggak sadari, iya nggak sih? Aku jadi inget deh sama Mbak Hilma yang punya channel YouTube Rumah Pojok 88 ya, kalau ada yang sering nonton. Waktu itu aku tuh sempet nanya ke beliau ya, Mbak Hilma, pakai berapa kamera untuk bikin angle yang berbeda itu. Jadi kan kontennya dia tuh kayak vlog ibu rumah tangga gitu loh. Dan dia tuh sering mengambil gambar dengan angle-angle yang berbeda gitu loh. Dan banyak angle gitu. Nah, aku penasaran berapa kamera yang dia pakai untuk
membuat konten seperti itu. Karena aku emang pengen belajar gitu loh ya, karena kontennya itu bagus dan menarik menurutku. Terus Mbak Hilma ini jawab, dia hanya pakai satu kamera HP merek Xiaomi T10 Pro kalau nggak salah ya waktu itu. Pokoknya bukan iPhone ataupun Android keluaran terbaru lah seingatku. Padahal aku yakin banget ya, kalau Mbak Hilma itu mau beli kamera yang bagus atau kayak smartphone terbaru juga bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi karena beliau itu mengutamakan kebutuhannya dan emang hasil kontennya itu masih sangat nyaman banget buat ditonton. Jadi beliau itu memutuskan untuk tetap setia memanfaatkan yang udah dimiliki. Nah, dari situ tuh kita bisa belajar ya bahwa ketika apa yang sudah kita punya masih bisa memenuhi kebutuhan kita, kita masih nyaman dengan yang kita punya, kenapa kita harus ikut-ikutan tren atau ikut-ikutan orang lain gitu kan? Tips selanjutnya adalah menghargai hal-hal kecil. Dengan kita belajar menghargai hal-hal kecil, kita itu jadi bisa meningkatkan rasa syukur kita. Kayak misalnya nih, kita mensyukuri ketika kita di pagi hari masih bisa minum kopi, atau masih bisa menyempatkan olahraga, atau masih bisa nganter anak kita ke sekolah, melihat anak kita sehat. Dengan begitu, kita tidak lagi sibuk untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, dan tidak lagi sibuk ingin sama kayak orang-orang. Itu kan sebenarnya hal-hal kecil yang seringkali terlupakan. Tips selanjutnya, yang keempat, adalah membantu orang lain. Ini tuh membantu orang lain itu benar-benar bisa meningkatkan rasa percaya diri kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita gitu loh. Dengan kita membantu orang lain, hal tersebut itu memberikan kepuasan tersendiri pada diri kita, kayak merasa bahwa alhamdulillah gitu ya, ternyata kita bisa membantu orang lain dengan materi yang kita punya saat ini gitu. Selanjutnya, tips yang kelima adalah melatih mindfulness. Melatih kesadaran diri itu benar-benar sangat penting ya. Mindfulness ini dalam segala hal ya, kayak mindfulness dalam mengambil keputusan, mindfulness dalam mengatur emosi, dan sebagainya gitu. Mindfulness ini benar-benar sangat diperluin. Karena kita itu seringkali menjalani hidup itu ya jalan aja, tanpa ada kesadaran penuh. Ibaratnya ketika kita sholat itu kita nggak khusyuk gitu, jadi kita nggak mindful. Bagaimana kita akan mendapatkan hikmah dari suatu kejadian kalau misalnya kita sendiri nggak sadar secara penuh? Oke, itulah tadi beberapa tips dari aku yang semoga bisa bermanfaat. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Bye!